Alhamdulillah binikmatillah wa syukurillah Bapak dan Ibu para jamaah peserta daurah Sirah Nabawiyah pada hari ini malam Jumat ya. Ini malam Jumat pertama di tahun baru berapa ini? 1446 Hijriah ya. Jadi ketika awal tahun baru ini mau tidak mau ada dua hal yang kita alami. Pertama yaitu adalah umur kita bertambah ya, umur kita bertambah ya. Misal saya umurnya ini 30 tahun ya, 30 tahun ya. Tahun lalu berarti tahun ini berarti 31 tahun ya. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang berapa ini? 40 tahun ya. Nah, nanti nambah 41, kemudian ada 50, nanti menjadi 51 tahun. Ini yang pertama. Adapun yang kedua yaitu adalah jatah usia kita berkurang. Nah ini mau nggak mau ini ya. Nah, berarti apa? Jatah usia kita di dunia ini. Kenapa dinamakan dunia? Para ulama mengatakan dinamakan dunia karena dunia itu sangat cepat, sangat singkat. Oleh karena itu apa? Jatah kita berkurang. Ini ya. Oleh karena itu di awal tahun Hijriah ini ada tiga nasihat dari para ulama. Yang pertama apa itu? Bersyukur ya. Jadi kita perbanyak bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Salah satunya apa? Yaitu menggunakan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya, menggunakan fasilitas yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan ya. Salah satunya itu adalah kita menghadiri majelis ilmu ya. Karena para ulama Ibnu Taimiyah mengatakan barang siapa yang tidak pernah merasakan surga di dunia, maka jangan-jangan dia tidak akan pernah merasakan surga di akhirat nih ya. Jadi barang siapa yang tidak pernah merasakan tenangnya ya, hadir di majelis ilmu, dia merasakan betapa nikmatnya beribadah, merasakan betapa sejuknya ketika ia bertadabur ya, qiyamul lail ya. Maka orang-orang yang tidak akan pernah eh, merasakan nikmat ini, jangan-jangan dia di akhirat juga tidak akan pernah ya merasakan nikmat ketika di surga. Nah, ini. Jadi yang pertama yaitu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kalau kita bersyukur, Syekh Abdul Aziz At-Turaifi mengatakan pertama akan Allah Subhanahu wa taala tambah nikmatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita barokah ya. Kebalikannya, kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat tersebut akan diancam untuk dihilangkan. Yang kedua, nikmat tersebut masih ya, tetapi apa? Barokah ini ya. Kemanfaatannya ini akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nikmat tersebut justru akan menjadi sumber bencana kelak pada hari kiamat. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ini ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, para ulama mengatakan di awal tahun Hijriah ini apa? Hendaklah kita mulai dari sekarang mempelajari sirah Nabi ya. Jadi kita mempelajari, mentadaburi gitu ya, merenungi kisah-kisah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Karena di dalam Al-Qur'an ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu adalah uswah, suri toladan nih, role model, contoh kehidupan yang baik. Apapun ya, kalau kita mencari pada diri Rasulullah, insya Allah ya kita akan menemui yaitu adalah contoh toladan yang baik. Begitu pula di dalam surah Al Imran yang kemarin kita sampaikan, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya, wahai kalian sekalian manusia, kalau kalian mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian itu apa? Mengikuti aku, mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi pertanyaannya kata ulama, bagaimana kita mau mengikuti Rasulullah tapi ilmunya saja kita tidak tahu gitu ya. Ibarat kita pengen banget tuh ya berziarah eh, ke Baitullah, kita mau naik haji, kita mau umroh, tapi kita nggak ada ilmu sama sekali gitu ya. Maka tentu ini adalah sesuatu yang susah. Nah, oleh karena itu para ulama mengatakan kalau kita mau mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengikuti Rasul. Dan seseorang nggak akan bisa ngikutin Rasul ya sebelum ia mempelajari yaitu apa? Sejarah, mempelajari yaitu adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ya, di awal tahun baru Muharram ini, para ulama mengatakan apa? Kita muhasabah. Nah ini, muhasabah. Ya, jadi muhasabah itu ada dua, Bapak dan Ibu, yaitu apa yang sudah lalu. Nah ini ya.
Nah, apa yang sudah kita kerjakan nih? Kira-kira apa yang sudah kita kerjakan, apakah kebaikannya itu lebih besar ya, lebih berat daripada keburukannya ya. Kalau sudah baik ya, kalau kita merasa sudah kebaikannya sudah banyak, nah, maka harus kita pertahankan. Tapi sebaliknya ya, kalau ternyata keburukannya itu kurang ya, maka tentu kita akan menggantinya, akan merubahnya dengan sesuatu yang baik. Nah, ini yang pertama, yaitu muhasabah ma yang telah lalu, evaluasi kalau bahasanya ya. Kemudian bahasa yang berikutnya adalah planning. Nah ini, maka Allah SWT mengatakan di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-19, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad. Wahai orang-orang beriman, nih, hendaklah kalian bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalian ketika mau menghadap Allah itu sudah siap bekal apa nih? Nah ini berarti apa, planning nih ya. Jadi kalau kita di sini yang jadi pengusaha, kita yang di sini menjadi kepala rumah tangga, kita yang di sini menjadi manajer gitu ya. Nah, kita harus evaluasi apa yang sudah kita lakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus mempunyai planning ke depan nih. Nah, karena orang bijak mengatakan, Allah Akbar, barang siapa yang gagal ya. Nah, barang siapa yang gagal merencanakan sesuatu, pada hakikatnya dia sudah merencanakan kegagalan. Oke, ini ya. Jadi barang siapa yang gagal merencanakan sesuatu, ya, maka sama saja dia sudah mempersiapkan kegagalan. Ya, barakallahu fikum. Oke, baik. Bapak dan Ibu, kita langsung mulai ya pembelajaran kita. Alhamdulillah kita sudah memasuki pelajaran yang kedua, materi yang kedua. Oke. Yang akan kita bahas di sini yaitu adalah fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah ini ya. Jadi fase kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus menjadi rasul atau sebelum beliau diutus menjadi nabi. Nah, baik. Ya, ya, ya. Saya bacakan buku apa PDF-nya pakai bahasa Arab ya. Ya. Jadi di sini mu'alif yaitu Syekh Dr. Mustafa Sibai rahimahullahu taala nafa'allahu bihi bi'ulumihi fid dharaini amin. Beliau mengatakan nah, ya, al-faslu al-awwal, fasal pertama, fi hayatihi qabla al-bi'tsah, kehidupan Rasulullah SAW sebelum beliau diutus. Yang pertama adalah al-waqa'i at-tarikhiyah, yaitu adalah catatan sejarah. Nah, ya, beliau mengatakan al-haqa'iq yang pertama yaitu adalah realita ya, sejarah yang beliau alami annahu wulida fi ashrafi baitin min buyutil Arab. Fahuwa min ashrafi furu'i Quraisyin wa hum Bani Hashim. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW beliau dilahirkan di rumah bangsa Arab gitu ya, di rumah bangsa Arab. Nah, dan dia termasuk sebaik-baik bangsa. Nah, maka dikatakan min asyrafil buyutil, dari rumah yang paling mulia. Nah, fahuwa min asyra'i furuki wahum Quraisyin. Dan dia termasuk keturunan bangsa Arab tuh ya, bangsa Arab yang paling mulia. Siapa itu? Quraisy. Adapun kalau para ulama berselisih pendapat, siapakah Quraisy ini? Ada mengatakan Quraisy itu adalah Fihr, ada mengatakan Quraisy itu adalah Nador, ada mengatakan Quraisy itu adalah Qusay. Nah, baik. Kemudian wahum Bani Hashim. Dan siapa? Quraisy ya. Quraisy ini mempunyai banyak anak. Salah satunya yaitu adalah Hashim. Siapakah Hashim ini? Hashim itu adalah bapak dari Abdul Muthalib. Berarti apa ini? Ya, buyutnya Nabi. Ya, buyutnya Nabi. Karena Hashim ini yang akan yang dipasrai gitu ya, yang diberikan amanah untuk mengelola Ka'bah. Ini Hashim. Ya. Quraisy adalah kabilah yang paling disegani di Arab dan diakui kesucian nasabnya serta keluhurannya. Nah, ini ya. Dan hadis riwayat Ibnu Abbas waqad ruya an Ibnil Abbas radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Ibnu Abbas meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda annahu qala innallaha khalaqal khalqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya, ciptaannya.
Faja'alani min khairihim. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku itu adalah dari golongan terbaik dari mereka. Wa min khairi firqatihim, dan saya itu termasuk dari kelompok yang paling baik. Wa khairul fariqina thumma tahayyara al qabail. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih yaitu adalah qabilah. Faja'ala min faja'alani min khairil qabilatin. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya itu termasuk qabilah yang paling baik. Nah, thumma tahayyara al buyuta, dan Allah Subhanahu wa taala memilih ya dari kabilah ini rumah-rumah. Faja'alani min khairi buyutihim. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih saya itu dari rumah yang terbaik. Fa ana khairum minhum nafsan wa khairuhum baitan. Nah, maka saya itu adalah pribadi yang paling baik dan rumah yang paling baik. Nah, ini. Kemudian Syekh Al-Mustafa As-Sibai rahimallahu beliau mengatakan wali makanati hada nasab al-karim fi Quraisyin lam najidha fiha ta'inat bihi ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Jadi bangsa Quraisy ini karena tahu nasab Rasulullah itu adalah suci, agung gitu ya, mulia, ya. Maka belum didapatkan di dalam sejarah ada orang yang berani memfitnah nasab Nabi. Ada orang Quraisy yang berani apa? Menyerang nasab Nabi. Oh, ini nasabnya nggak jelas ini. Lantas hikmahnya nasab apa Ustadz? Ya, faidah di balik nasab baik apa Ustadz? Nah, nanti insya Allah ya akan kita jelaskan. Nah, jadi kalau di dalam Al-Quran dikatakan bangsa kafir, bangsa Quraisy musyrikin mengatakan innahu syair, ya Muhammad itu adalah seorang penyihir, ya. Innahu syair itu adalah seorang pujangga gitu ya. Bahkan dikatakan ya Muhammad itu seperti orang yang gila, innahu majnun gitu ya, orang yang gila. Menuduh semuanya ya, tapi apa? Tidak terbukti. Tidak terbukti. Adapun kalau nasab mereka tidak mau menuduh Rasulullah SAW karena mereka tahu bahwa Rasulullah SAW beliau nasabnya ini adalah nasab yang paling baik gitu ya, yang paling paling agung. Bahkan beliau ini termasuk yaitu adalah keturunan dari Nabi Ismail. Nabi Ismail ini merupakan anak dari Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Nah, baik. Kemudian yang kedua dari fase kehidupan Rasulullah SAW dikatakan beliau lahir dalam kondisi yatim. Nah, Nabi Muhammad SAW besar dalam keadaan yatim. Ayahanda beliau Abdullah meninggal dunia bertepatan ketika ibunya hamil 2 bulan. Nih, jadi ketika beliau di kandungan ibunya ya 2 bulan, ya, bapak beliau sudah meninggal. Nah, di mana meninggalnya Abdullah? Para ulama mengatakan yaitu adalah di Madinah. Ada yang mengatakan yaitu di dalam kota Madinah, Yathrib, atau ada yang mengatakan yaitu adalah di antara kota Madinah dan Mekah. Nah, ya. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW memasuki umur 6 tahun, maka sang ibunda ya, yaitu Aminah meninggal ya, meninggal dunia. Di masa kecilnya Nabi telah merasakan pahitnya, getirnya kehidupan tanpa kasih sayang. Ini subhanallah ya. Jadi beliau lahir dalam keadaan yatim ya. Kemudian 6 tahun beliau yatim piatu, ibunya sudah meninggal. Nah, jadi beliau apa merasakan pahitnya ya, penderitaan ya orang yang tidak mempunyai apa orang orang tua. Oleh karena itu beliau diasuh oleh kakek beliau yaitu adalah Abdul Muthalib ya. Abdul Muthalib ini kemudian 2 tahun berikutnya kakek beliau wafat ya. Kakek beliau ini wafat. Kemudian setelah itu 8 tahun beliau dipelihara oleh pamannya yaitu siapa? Abu Abu Thalib. Ini pertanyaannya kenapa dia memelihara pamannya Abu Thalib bukan paman yang lainnya ya. Nah, karena Rasulullah SAW ketika beliau hidup ya, ketika beliau apa diutus menjadi Rasul, nanti akan ada 4 paman ya, akan ada 4 paman. Salah satunya yaitu adalah Abu Lahab, kemudian Hamzah, kemudian yaitu adalah Al-Abbas, kemudian Abu Abu Thalib. Ternyata para ulama mengatakan Abu Thalib ini adalah paman seibu. Nah, gitu ya. Jadi Abdul Muthalib beliau mempunyai 5 istri, ya. Yang salah satunya yaitu adalah satu ibu Abdullah dan Abu Abu Thalib. Nah, maka beliau apa? Lebih dekat kepada Abu Abu Thalib ini. Nah, kemudian yang berikutnya, ya.
masa kecil Rasulullah, ya, masa kecil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini Syekh Mustafa Sibai mengatakan amda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sanawat al-arba'ah al-ula min tufulatihi fi Sahra fi Bani Sa'ad. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati 4 tahun pertama nih di usia anak-anaknya di padang pasir. Nah, jadi ketika beliau habis dilahirkan oleh ibunda beliau yaitu Aminah gitu ya, Sayyidah. Sayyidah itu artinya tuan ya. Maka Sayyidati. Kalau orang Jawa mengatakan Siti, disingkat gitu ya. Sayyidati gitu ya. Tuan yaitu adalah Aminah ya. Beliau disusui dulu ya. Beliau disusui oleh Aminah selama 7 hari. Kemudian ketika beliau lahir pula, beliau disusui oleh budak Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu senang banget tuh ya. Beliau mempunyai keponakan. Keponakan maka budak beliau namanya Thuwaibah. Jadi Thuwaibah beliau menyusui siapa? Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu menyusu kepada tiga orang, tiga wanita. Pertama adalah ibu beliau, ini yang pertama ya, Aminah. Yang kedua adalah Thuwaibah. Ini adalah budak dari Abu Jahal. Kemudian yang ketiga dari Bani Sa'ad ini ya, Bani Sa'ad. Namanya siapa? Halimah. Halimah Sa'diyah. Maka dikatakan Sa'diyah itu nasabnya kepada siapa? Bani Sa'ad. Jadi ceritanya Bani Sa'ad ini kabilah ya. Kabilah yang tinggal di pedesaan. Pedesaan. Kalau Mekah itu kan perkotaan. Kenapa? Ya, karena Mekah sebenarnya sejak zaman dahulu ya, sejak setelah uh, Nabi Ibrahim itu ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Nah, itu ya. Ya Allah, sesungguhnya kami menitipkan, saya menitipkan nih keturunanku di lembah ghairi dizar'in yang tandus tidak mempunyai tanaman sama sekali, tidak mempunyai tumbuhan sama sekali gitu ya. Rabbana liyuqimus shalah. Nah, sesungguhnya anak-anakku di sini ini aku titipkan ya Allah agar mereka itu apa? Mengerjakan sholat. Nah, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Nah, ini. Maka apa? Jadikanlah ya hati manusia itu condong selalu rindu ke Baitullah. Nah, maka kita semua apa? Rindu ya. Nah, kita pengen umroh gitu ya, kita pengen haji, bahkan yang sudah umroh pengen umroh kembali karena salah satunya dari doa Khalilullah Nabi Ibrahim. Maka apa? Ka'bah ini, Mekah ini menjadi kota, menjadi ramai, ya, menjadi ramai. Dan bangsa Arab ya, bangsa Arab itu salah satu hikmah gitu ya, salah satu hikmah kenapa kok pada zaman dahulu anak disusui ya, anak disusui di suatu kabilah pedesaan. Kalau sekarang yang mungkin bahasanya Badui deh, nah, Badui gitu ya. Ya, karena apa? Ya, karena supaya terhindar dari penyakit. Nah, ini karena terhindar dari penyakit, dia itu menjadi anak yang kuat ya. Kemudian sehat jasmani, fasih lisannya. Ya, jadi kalau di kota ya, kota Jakarta gitu ya, itu kan bahasanya bahasa gaul gitu ya. Kalau di pedesaan biasanya bahasanya masih bahasa alami gitu ya, bahasa fuskah, bahasa yang fasih. Kemudian yang berikutnya dia mempunyai jiwa pemberani. Ya, ini adalah apa alasan beliau disusui di eh, Bani Sa'ad ini. Kemudian ceritanya eh, Halimah dan suaminya beserta anaknya karena beliau mempunyai anak bayi gitu ya. Saat itu berjalan ya dari Bani Sa'ad ini 80-90 kilometer ke Mekah ya, menunggangi kuda putih, menunggangi keledai putih ya di dalam riwayat ya. Keledainya ini apa? Sangat lambat. Kemudian dia juga membawa onta. Tapi apa? Ontanya ini tidak mengeluarkan susu ya. Ontanya lapar, kurus, tidak mengeluarkan susu. Begitu pula anaknya ya, anaknya nangis karena apa? Dia tidak meminum ASI karena Halimah tidak mengeluarkan ASI. Nah, akhirnya apa? Halimah ini seakan-akan menjadi beban gitu ya. Nggak enak gitu ya. Yang lain rombongannya ya. Jadi yang apa? Yang istilahnya jasa ya, jasa apa ini memberikan susu gitu ya. Nah, memberikan susu ya dari Bani Sa'ad ke Makkah itu sangat banyak sekali ya gerombolan. Jadi Halimah dengan suaminya ini apa ya, terlambat gitu ya, lambat banget gitu ya. Nah, akhirnya saat itu pula mereka sudah tiba di Madinah ya, sudah tiba di Madinah dan mereka sudah mendapati yaitu adalah
seperti ibarat orang yang menitipkan anaknya ya, karena mereka itu akan diberikan apa? Diberikan imbalan ya. Maka Pak Rasulullah SAW ketika kecil ini diberikan kepada teman-teman dari Halimah. Tidak ada yang mau. Kenapa? Karena beliau itu adalah seorang anak yang yatim. Nah, anak yang yatim tentu apa? Tidak bisa memberikan yaitu adalah hartanya, ya, tidak bisa memberikan upahnya. Nah, akhirnya apa? Ya akhirnya nggak ada yang mau. Halimah juga tidak mendapatkan siapa yang disusui, gitu ya. Kemudian dia mau balik. Nah, kemudian sebelum mau balik dia apa? Merasa iba ya, merasa iba. Kasihan nih anak ini kalau nggak disusui. Akhirnya betul ya. Rasulullah SAW disusui ternyata mau dengan Halimah dan ternyata apa? Ya tiba-tiba ontanya itu mengeluarkan yaitu adalah air susunya ya. Ontanya mengeluarkan air susu. Kemudian anaknya nih ya, anaknya ini tidur karena sebelumnya perjalanan menuju Mekah anaknya tidak bisa tidur ya, kemudian yaitu keledainya ini berjalan dengan cepat ini. Jadi Halimah ketika menyusui Rasulullah SAW belum mendapatkan banyak sekali yaitu adalah keberkahan ya. Bahkan diceritakan di dalam riwayat ya, ketika beliau balik ke kampungnya ke Bani Sa'ad ini ternyata apa? Kambing-kambing, onta-onta itu ternyata tidak pernah merasa kenyang ya, kecuali makan dari tempat yaitu tempat Halimah Sa'diyah ini. Jadi tidak pernah kenyang kecuali mereka makan dari ladang Halimah ini. Ini adalah salah satu yaitu apa? Keberkahan Rasulullah SAW ketika ketika kecil. Nah, baik. Kemudian poin yang keempat ya, masa remaja. Nih, bagaimana masa remaja Rasulullah SAW? Ya, jadi beliau tadi disusui oleh Halimah sampai usia 2 tahun ya, ketika ketika usia 2 tahun beliau dikembalikan kepada ibunya, kepada Aminah ya. Nah, akhirnya ketika dikembalikan Halimah ini apa, pengen banget ya Rasulullah itu bersama dengan Halimah ya. Akhirnya Rasulullah SAW ya setelah dirayu-rayu diberikan izin untuk tinggal di Bani Sa'ad ya sampai beliau umur 5 tahun. Akhirnya ketika terjadi yaitu adalah pembelahan ya, di dalam hadis riwayat Bukhari itu dijelaskan bahwa Rasulullah SAW hatinya pernah dibelah. Nah, jadi pernah dibelah ketika ketika kecil ya, ketika kecil. Nah, anak-anak saat itu pada takut dikatakan, Muhammad ini sudah dibunuh ya. Muhammad ini apa ketika kecil dibegal. Kemudian setelah melihat peristiwa tersebut ya, Halimah takut ya, Halimah takut dan mengembalikan Rasulullah SAW kepada ibunya. Nah, ya, kemudian ketika beliau balik kepada ibunya 5 tahun, ya 6 tahun, ya ibunya wafat gitu ya. Ketika berziarah ke kuburan bapaknya, ketika pulang habis ziarah ke kuburan bapaknya dari Madinah, beliau meninggal di daerah Abwa. Abwa itu di antara Mekah dan Madinah. Maka beliau setelah itu diasuh oleh siapa? Kakek beliau yaitu Abdul Muthalib. Nah, setelah Abdul Muthalib meninggal, maka beliau diasuh oleh Abu Thalib. Nah, ini. Jadi di awal masa remaja Nabi Muhammad SAW mengembala domba milik penduduk Mekah dengan imbalan beberapa kirot. Beberapa kirot ini maksudnya adalah ya sejumlah uang gepok gitu ya. Nah, kemudian beliau bersabda di dalam riwayat ya, di dalam riwayat tidak ada seorang pun nabi kecuali dia pernah mengembala domba. Nah, ini. Nah, jadi bukunya bisa dilihat di halaman 34 ya. 34. Hmm, jadi dikatakan di sini mana tadi? Ma ba'atsallahu nabiyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus nih ya, mengutus nabi kecuali dia pernah mengembala kambing. Nah, ini ya. Pertanyaannya kenapa para nabi itu ya? Kalau kita lihat sejarah ya, nabi siapa yang mengembala kambing? Ada yang tahu? Ya. Di dalam Al-Qur'an kan ada. Nabi siapa? Ya. Ya. Surat Al-Qasas. Nabi Musa alaihissalam ya. Jadi beliau pertama itu adalah eh, terlahir dari Bani Israel gitu ya. Kemudian Fir'aun ini ya. Beliau pernah bermimpi
akan ada anak nih keturunan dari Bani Israel yang akan membakar istananya. Akhirnya apa? Beliau keliling survei ya. Yang lahir anak laki-laki langsung dibunuh saat itu. Akhirnya apa? Musa dibuang ke sungai ya oleh ibunya. Akhirnya Musa diasuh oleh istrinya Firaun. Ketika besar ya, ketika remaja ternyata Nabi Musa alaihissalam pernah membuat masalah gitu ya. Beliau memukul ya, sekali pukulan ya kaum dari Firaun ini meninggal. Jadi penduduk Mesir ini apa? Yang asli meninggal. Akhirnya beliau kabur gitu ya ke Madian ya. Kemudian beliau mengembala kambing. Nah, mengembala kambing 8 tahun sebelum beliau diutus menjadi nabi. Nah, begitu pula Nabi Daud ya. Begitu pula Nabi Daud nanti boleh dilihat kisahnya di dalam surat As-Sadd. Nah, jadi ma ba'atsallahu nabiyan illa ra'a al-ghanam. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kecuali dia pernah mengembala kambing. Nah, kenapa tidak mengembala onta atau mengembala kuda? Ya, karena dikatakan salah satu fadilahnya kambing itu adalah menunjukkan seseorang tersebut itu adalah orang yang tawadhu. Nah, ini ya. Jadi orang yang menggembala kambing itu adalah orang yang tawadhu. Adapun kalau onta ya, kemudian kuda ini kebalikannya, yaitu adalah orang yang istilahnya orang yang bermewah-mewahan, orang yang sombong seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW ketika beliau remaja tidak pernah ikut-ikutan membuang waktu. Nah ini menarik. Jadi kata mu'alif Syekh Mustafa As-Sibai mengatakan lam yusyarik ali salatu wassalam aqranahu min syababi Makkah filahwihim wala abthihim. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah ikut nih teman-temannya, gengnya, ya anak-anak pemuda remaja Mekah untuk membuang waktu dan main-main sia-sia. Ya, waqad asamallahu min dzalika. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjaga itu. Ya, salah satunya apa? Jadi ketika beliau tadi ya pembelahan dada beliau, ya pembelahan dada beliau, kotoran itu ya, kotoran dari hati beliau itu dibuang. Nah, jadi yang hawa nafsu beliau itu dibuang, disucikan. Nah, itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga kesucian beliau. Karena ini nanti akan ada faidahnya, insya Allah ya. Di akhir nanti akan kita jelaskan. Ya. Nah. Waqad istafadha fi kutubi sirah annahu sami'a wa huwa fi sini asy-syabab al-ghina min ihda dauril Makkah fi haflati al-ursi. Nah, ini. Jadi Nabi Muhammad SAW nih ya pernah tersebar ya diriwayatkan di dalam buku-buku sirah ya. Beliau ketika usia muda penasaran nih, ya penasaran, pengen mendengarkan nyanyian, pengen ikut pesta di dalam pernikahan nih salah satu penduduk kota Mekah. Ya, jadi beliau ketika mengembala kambing bilang beliau dengan temannya, gantian dulu ya menjaga, Ani mau ikut pesta. Nah, tapi apa? Rasulullah SAW ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika pas beliau tiba-tiba mau datang ke pesta gitu ya, ditidurkan, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah beliau bangun kecuali matahari itu apa? Sudah menyinari beliau. Maka di sini dikatakan fama aiqadhahu ila kharo asyamsu. Tidaklah beliau dibangunkan atau terbangun kecuali matahari itu apa? Sudah mengenai ya, sinarnya sudah mengenai beliau. Nah, kemudian dikatakan walam yusyarrik qaumahu fi ibadatil authan dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah ikut kaumnya untuk menyembelih berhala-berhala. Ini ya. Karena Tuhannya Quraisy itu dikatakan minimal ada 7. Minimal ada 7. Dikatakan di mana tuh Tuhannya 7? Ilahun fis sama wasittatu fil ar. Nah, jadi satu Tuhan itu ada di langit, 6 Tuhan ada di apa? Ada di bumi, ya gitu ya. Salah satunya yaitu adalah Tuhan dari tepung, roti, gandum ya. Nah, maka mereka itu membuat Tuhan mereka sendiri, kemudian disembah, dimintai pertolongan, kemudian ketika lapar mereka dimakan sendiri. Nah, jadi ketika sahabat ya Rasulullah SAW ya, ya kumpul, jadi nostalgia. Kita itu dulu gimana gitu ya, ketika masa jahiliyah kita membuat Tuhan sendiri, diminta-minta sendiri, kemudian kita makan Tuhan kita sendiri. Nah, wala akala syai'an mimma dubihalaha. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah
makan sesuatu apa yang dipersembahkan kepada berhala. Walam yashrob khamron, beliau juga tidak pernah meminum khamr gitu ya. Karena khamr ini merupakan adat ya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bertanya gitu ya kepada Rasulullah SAW hukum khamr ya, 4 kali gitu ya. Karena beliau termasuk salah satu yang apa meminum khamr. Wala la'ba khimaron, kemudian beliau juga tidak berjudi. Wala arafa anhu fahasya fil qaul aw hajara fil kalam. Beliau juga tidak pernah orang yang apa berkata kotor ya, berkata kotor. Seperti itu. Itu adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian masa beliau ketika dewasa. Ketika usia Nabi menginjak dewasa, beliau bekerja pada Khadijah binti Khuwailid sebagai penjual barang dagangan milik Khadijah dengan imbalan sepantasnya miliknya. Nah, jadi beliau apa bekerja kepada Khadijah. Ya. Kemudian dalam diri Nabi Muhammad SAW telah diketahui keunggulan akal beliau, kemurnian idenya. Peristiwa ini terjadi ketika peletakan Hajar Aswad ya, di Mekah di tempatnya. Jadi pada saat itu para jamaah Bapak dan Ibu gitu ya, Ka'bah terkena banjir ya, Ka'bah terkena banjir. Nah, oleh karena itu kaum Quraisy ya sepakat untuk membangun pondasi Ka'bah kembali ya. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Dengan harta yang halal mereka. Jadi orang Quraisy gitu ya. Dahulu mereka sudah cerdas ya. Harta dipilih. Ada yang halal, ada yang haram, ada yang subhat. Jadi yang haram nggak boleh, yang subhat nggak boleh. Jadi yang halal itu apa? Yang boleh digunakan untuk membangun Ka'bah kembali. Nah, gitu ya, membangun Ka'bah kembali. Oleh karena itu ceritanya ya, Ka'bah dulu ketika dibangun oleh Nabiullah ya, Ibrahim alaihissalam, Ka'bah itu berbentuk apa? Ada yang tahu nggak? Ka'bah ketika dibangun Nabi Ibrahim bentuk persegi atau persegi panjang? Ayo, boleh dijawab ya. Nah, jadi Ka'bah dahulu itu dibangun bentuknya apa? Persegi panjang. Ya. Tapi kaum Quraisy ya musyrikin saat itu ternyata apa? Hartanya tidak cukup. Oleh karena itu di Hijr Ismail tidak bisa ditinggikan. Nah, tidak bisa apa ditinggikan. Oleh karena itu di Hijr Ismail bangunannya seperti itu sehingga Ka'bah sekarang berbentuk yaitu adalah kubus ya, persegi. Nah, mereka ketika sudah mau selesai dan tinggal finishing yaitu meletakkan Hajar Aswad, mereka itu apa? Saling berebut. Oh, jadi ini kabilah ya, kabilah yang mulia nih ya. Nah, Anda mengatakan enggak, ini adalah kabilahku. Nah, akhirnya saat itu apa? Penduduk Mekah memutuskan untuk eh, gotong royong ya. Kemudian mereka sepakat kita akan menunjuk nih ya orang yang pertama kali muncul dari pintu ya, dari pintu apa ya? Saya lupa dari pintu mana gitu ya. Dari pintu Bani apa gitu ya. Kemudian saat itu tibalah Rasulullah SAW ya beliau apa muncul dari pintu tersebut dan mereka sepakat bahwa Rasulullah ini yang akan menjadi hakim. Jadi kalau Rasulullah SAW menentukan siapa yang berhak yaitu menaruh Hajar Aswad, mereka harus mengikuti. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW apa dikatakan di sini maka summa akhoda al-hijra fawada'ahu fihi. Nah, maka beliau mengambil yaitu adalah Hajar Aswad ya, ditaruh di dalam selendang ya. Summa amarahum anta khudakulla qabilatin bitorfi minar rida. Nah, maka beliau meminta kepada ketua ya, kepala suku ya, kepala suku untuk memegang ujung dari selendang ini. Nah, jadi kain gitu ya. Di atasnya ada Hajar Aswad ya. Kemudian dari ketua kabilah ya, kepala suku itu memegang pinggir dari selendang tersebut. Nah, falamma rafa'uhu wa balagha al-hijra mawdi'ahu akhadha wa wada'ahu biyadihi. Nah, jadi mereka itu ditaruh nih sudah apa gotong royong bareng-bareng diangkat. Kemudian ketika sampai yaitu di tempat Hajar Aswad, maka beliau sendiri yang menaruh dengan tangannya yang mulia. Nah, farufadu jam'an wa sanallahu biwufurihi aqlihi. Maka Allah Subhanahu wa taala
menunjukkan betapa cerdasnya beliau ini, ya, betapa cerdasnya beliau ini. Ini adalah kisah Rasulullah SAW ketika dewasa ya. Yang terkenal beliau menikah dengan Khadijah. Yang kedua yaitu peletakan Hajar Aswad sehingga beliau dari sini dikenal adalah Al-Amin. Nah, kemudian yang berikutnya beliau menikah dengan Khadijah. Dalam masyarakat Quraisy, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai orang yang jujur dan dapat dipercaya dalam pergaulan, ya, menepati janji, konsekuen, reputasinya pun baik. Sikap inilah yang menyebabkan Khadijah senang dan sering menawarkan pada Nabi untuk bekerja sama, berdagang ya, bersama kafilah ya, rombongan menuju Busro. Busro ini kota di Syam, di Syam ya, Suriah. Setiap tahun dengan imbalan berlipat ganda. Nah, nih. Setiap Nabi, sifat inilah yang mendorong Khadijah ingin menikah dengan Nabi. eh, Walaupun usia Nabi itu 25 tahun, sedangkan Khadijah umurnya 40 tahun. Jadi Nabi lebih muda, berapa tahun ini? 15 tahun dibandingkan Khadijah. Nah, jadi Khadijah radhiyallahu anha, beliau sudah tahu bahwa Nabi Muhammad ini adalah laki-laki pemuda yang amanah, ya, menepati janji, akhlaknya baik gitu ya. Nah, maka beliau menguji, ya, karena para ulama mengatakan seseorang itu bisa diketahui melalui tiga hal. Pertama apa? Diuji dengan harta, nih, ya, diuji dengan harta. Apakah dia amanah atau tidak amanah, ya. Nah, yang kedua, diuji ketika safar, ya, ketika berpergian, ya. Karena ketika bersama dengan rombongan ini, Khadijah juga mengutus, yaitu adalah pembantu beliau, namanya Maisaroh, ya. Maisaroh ini laki-laki ya, bukan perempuan, nah, gitu ya. Karena terkadang orang Indonesia itu kebalik ya, Maisaroh dikira perempuan. Iman itu nama perempuan, nah, Firdaus nama perempuan, nah, Zainab nama perempuan. Tapi terkadang di Indonesia ya, Iman, kemudian Firdaus, Zainab, nah itu nama laki-laki. Kembali di Indonesia. Oke. Nah, jadi beliau Maisaroh ketika beliau apa namanya pulang bercerita kepada majikannya, yaitu adalah Khadijah, bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah orang yang amanah. Kemudian ketika beliau berbisnis dengan Rasul, maka apa? Mendapatkan keberkahan, untung yang berlipat ganda. Oleh karena itu beliau apa? Menikah dengan Rasulullah SAW ini ya. Jadi kalau kita pengen tahu orang melalui tiga. Pertama, diuji dengan harta nih, dia amanah tidak. Yang kedua adalah ketika safar, dan yang ketiga adalah kita tanya kepada tetangganya, karena tetangga itu ya Pak yang lebih lebih tahu gitu. Nah, kemudian yang terakhir, peristiwa beliau Al-Waqai' At-Tarikhiyah, berkholwat di Gua Hira. Ya, jadi beberapa tahun menjelang kenabian, Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan kesenangan pada diri Muhammad SAW untuk keluar menuju Gua Hira, ya, sebuah bukit yang terletak di sebelah tenggara Mekah, tidak jauh dari kota itu. Beliau berkholwat menyepi di sana selama kurang lebih sebulan, tepatnya pada bulan Ramadan, untuk bertafakur ya tentang beragam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada beliau ya. Jadi dijelaskan di dalam buku-buku sejarah, sebenarnya Rasulullah SAW 6 tahun, 6 bulan ya, 6 bulan sebelum beliau ke Gua Hira, beliau senantiasa mimpi didatangi oleh cahaya pagi gitu ya. Jadi mimpi beliau itu sangat jelas. Nah, karena mimpi kita itu kan terkadang nggak jelas ya. Tiba-tiba kita di peristiwa A ya, ganti peristiwa W. Tiba-tiba kita di mana ini, di hutan. Tiba-tiba kita kadang di rumah, nggak jelas mimpinya ya. Tapi mimpi Nabi Muhammad SAW beliau itu jelas ya. Seperti apa? Seperti waktu subuh. Ya, oleh karena itu 1 bulan sebelum beliau didatangi oleh malaikat Jibril, beliau senantiasa apa? Berkholwat, yaitu untuk pertama bertafakur ya, merenungi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada beliau, dan yang kedua yaitu beliau apa namanya? Menyaksikan kerusakan ya, akhlak atau kerusakan akidah kaumnya, yaitu Quraisy musyrikin. Nah, ini jadi beliau tidak nyaman dengan
kaumnya. Maka beliau bertahanus ya. Tahanus yaitu adalah menyendiri. Jadi beliau menyendiri. Kemudian tatkala beliau didatangi oleh apa namanya, oleh malaikat gitu ya, oleh malaikat Jibril, kemudian beliau dipeluk ya. Kenapa kok beliau dipeluk 3 kali? Karena para ulama mengatakan ini benar-benar ya, ini adalah kejadian benar, bukan mimpi. Karena di dalam mimpi beliau seakan-akan ya, cahaya gitu ya, cahaya apa subuh gitu ya. Tapi ketika beliau di Gua Hiro, beliau dipeluk malaikat Jibril yang menyatakan beliau itu dalam keadaan sadar. Ketika beliau dalam keadaan sadar, maka beliau setelah itu pulang ya. Iqra ma'ana biqori. Insya Allah akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Maka di sini kesaksian penting Khadijah perihal kebaikan budi pekerti beliau ya sebelum kenabian, dan setelah beliau menerima wahyu di Gua Hiro. Nah, maka Khadijah ini mengatakan kala la yukhziyaqallahu abadan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan engkau wahai suamiku sedikit pun. Ya, kenapa? Karena engkau itu adalah orang yang tasilur rahim, ya, yang senantiasa menyambung tali silaturahmi. Ya, tali silaturahmi. Nah, kemudian engkau senantiasa yaitu adalah menopang orang yang lemah, ya, membantu orang yang lemah. Ini. Kemudian berikutnya, engkau senantiasa memberi makan orang yang fakir, kemudian memuliakan tamu, dan menolong orang-orang yang menerima kesulitan. Nah, ini apa? Menjadi dalil bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diutus menjadi Rasul, kemudian alasan Khadijah menikah dengan beliau, beliau itu adalah orang yang baik. Karena dikatakan, ya demi Allah, Allah tidak akan pernah membuat dirimu itu sengsara, wahai suamiku tercinta, karena engkau itu biasanya orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim. Begitu pula engkau menolong orang-orang yang lemah, ya, memberi makan orang-orang yang fakir, memuliakan tamu, kemudian menolong orang-orang yang mengalami kesusahan ya. Kalla wallahi la yukhziyaqallahu abadan. Demi Allah ya. Engkau tidak akan pernah dihinakan oleh Allah, tidak akan pernah dibuat sedih oleh Allah. Innaka latasilu rahim. Karena engkau senantiasa menyambung tali silaturahim. Ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau kita mau Allah Subhanahu wa taala bantu, maka ikuti ini ya. Akhlak Rasulullah. Senantiasa menyambung tali silaturahim, kemudian watahmilu kalla, menolong orang-orang yang kalla, orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah gitu ya. Wataksibul ma'dum, memberi makan orang-orang yang miskin. Wa tuqri'u ad-dhaifa, dan menjamu tamu gitu ya. Jadi tamu ini ya harus kita muliakan. Kalau kita apa? Pengen mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau senantiasa pengen menolong orang-orang dalam kebenaran. Ya, menolong orang-orang dalam kebenaran. Nah, ini adalah beberapa peristiwa yang Rasulullah SAW alami. Kemudian di dalam buku ini yang pernah kita sampaikan di awal, Al-Mu'alif, yaitu penulis buku ini, Dr. Al-Mustafa Asibai, bukan berhenti sampai situ ya. Karena kebanyakan buku sirah ya, seperti yang kita kenal Rohul Maktum, yang mana Rohul Maktum ini karya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, telah diterjemahkan lebih dari 70 bahasa. Ternyata untuk masalah pelajaran dan nasihat tidak ada ya. Begitu pula buku-buku terdahulu ya, eh, buku kitab Syama'ilun Nubuwah, Dalailun Nubuwah. Kalau Syama'il ini karangan At-Tirmidzi, kalau Dalailun Nubuwah karangan Imam Al-Baihaqi, begitu pula Tarikh At-Tabari, buku sejarah Imam At-Tabari, begitu pula Tobaqotu Sa'ad, ya Tobaqoh Sa'ad juga tidak ada pelajaran dan nasihat. Nah, ini yang membedakan ya. Jadi Syekh Al-Mustafa Asibai, beliau mengatakan yastati'u al-bahith ayukhrija min dirasatil waqa'i as-salifati bidurusi wa nataij at-taliyah. Jadi dari peristiwa-peristiwa yang beliau paparkan di atas tadi ya, ada sekitar 7. Kalau di buku ini ada sekitar 10 ya. Tapi saya ringkas menjadi 7 ya. Dari mulai nasab beliau sampai beliau mendapatkan wahyu di Gua Hira, ada beberapa pelajaran.
ada beberapa pelajaran. Nah, pertama kata beliau, annahu kullama kana da'iyatun ilallah awal muslih al-istima'i, manakala status seorang dai ya yang menyeru kepada Allah, menyeru kepada agama yang benar, atau al-muslih al-istima'i, pembaru nih. Nah, orang yang memperbaiki ya masyarakat sosial gitu ya. Karena min syarafi qaumihi. Nah, dia berasal dari kalangan orang yang terhormat. Nah, jadi dari kalangan terhormat dari kaumnya. Nah, karena dalika ad'a ilal istima'i naslahu. Nah, jadi hikmah di sini kenapa Rasulullah SAW dipilih dari apa nih? Keturunan yang mulia, kakek. Ya, buyut beliau adalah orang-orang yang mulia. Nah, karena di sini dikatakan ya, karena ad'a ilan nasi. Nih, nah, maka itu akan lebih menarik perhatian banyak manusia. Nah, ini ya. Jadi ibarat ustadznya ini siapa ini? Nah, oh, ustadznya jelas. Ya, maka apa? Banyak yang hadir. Tapi kalau ustadznya itu apa tidak jelas gitu ya, mungkin belum terkenal atau ustadznya membawa subhat, maka biasanya apa? Jarang sekali yang hadir. Nah, sebab telah menjadi kebiasaan bahwa sebuah masyarakat nih akan melecehkan, akan menganggap remeh nih ya para pembaru nih, orang yang mau memperbaiki masyarakat atau seorang dai yang berasal dari lingkungan yang tidak jelas atau lahir dari nasab yang rendah nih ya. Apabila datang kepada mereka seorang penyuruh kebaikan yang diakui keluhuran nasab dan kedudukan sosialnya, maka mereka hanya akan melontarkan berbagai kebohongan dan berbagai fitnah. Nah ini. Jadi kalau ibarat orang tuanya gitu ya, keluarganya nggak jelas gitu ya, bisa akan timbul apa fitnah gitu ya. Jadi ketika dia memerintahkan sholat gitu ya, malah dibalik. Ya kamu ya nyuruh bapakmu itu untuk sholat ya. Nah, kamu nyuruh untuk menutup aurat, ternyata apa? Ibumu gitu ya, istrimu ya, belum berhijab, maka apa? Ya akan didustakan, nah, dipai itu kalau bahasa Jawanya gitu ya. Nah, begitu pula akan mendapatkan fitnah. Nah, Rasulullah saja yang beliau dari kalangan terhormat mendapatkan fitnah. Apalagi kalau Nabi tidak dalam apa bukan dari golongan orang yang mempunyai nasab yang mulia. Nah, kemudian di sini yang terpenting kata beliau, Islam memang tidak menjadikan kemuliaan nasab seseorang sebagai tolak ukur kualitas ya, amal perbuatannya. Nah, ini ya. Jadi Islam itu ya tidak pokoknya ya yang terbaik itu nasabnya. Para habaib pasti benar. Ya belum tentu pula ya. Abu Lahab itu kan termasuk ahlul bait ya. Abu Lahab kan keturunan Quraisy ya. Keturunan nasab yang mulia. Tetapi apa? Allah SWT mengatakan tabbat yada Abi Lahab wa tab. Nah, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Berarti Abu Lahab apa masuk neraka. Nah, sedangkan Bilal budak gitu ya, yang hitam gitu ya. Beliau apa orang dari Habasi, Ethiopia gitu ya, tidak mempunyai harta ya, tetapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika beliau masih hidup ya, belum meninggal ya, terompahnya sandal beliau sudah di surga. Nah, kemudian di sini pelajaran ya, ya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang memiliki kemuliaan nasab sekaligus kemuliaan amal perbuatan akan lebih terhormat dan lebih tinggi kedudukannya serta lebih dekat dengan keberhasilan. Nah, ini poinnya ya. Jadi ya boleh dai gitu ya dari nasab yang kurang baik gitu ya. Ya, karena sebenarnya amal seseorang ya. Tapi akan lebih baik nih kalau nasab itu dari golongan orang yang baik, yang terhormat, maka akan lebih dekat kepada keberhasilan. Ini adalah pelajaran yang pertama. Nah, hmm. Kemudian dikatakan khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islami ida faqahu. Nah, sebaik kalian itu adalah sebaik masa ketika kalian di jahiliyah, kalian akan menjadi sebaik-baik di dalam Islam kalau kalian mau belajar. Ini ya salah satunya. Nah, kemudian yang kedua kata beliau anna fi tahammuli da'iyati al-alam al-yatim awil aishi ya. Sesungguhnya penderitaan yang dialami seorang dai, seorang rasul, seorang penyeru ke dalam kebaikan ya, penderitaan-penderitaan beliau ketika waktu yatim, awil aishi ketika pahitnya kehidupan gitu ya. Ya.
Wa huwa fi sigharihi ma yaj'aluhu aktsara ihsisasan bil ma'ani al-insaniyah an-nabilah. Ini. Jadi kepahitan beliau, ya susahnya Rasulullah SAW ternyata ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Menjadikan beliau sangat sensitif ya, terhadap nilai-nilai luhur kemanusiaan. Ya. Jadi beliau sangat empati kepada anak-anak yatim. Bahkan beliau mengatakan, saya bersama orang yang menanggung nih, ya, kafilul yatim, ya orang yang menanggung ya kebutuhan orang yatim kehata ini. Ya, beliau menunjukkan apa? Dua jarinya, ya, fil jannah di dalam surga. Ini menunjukkan betapa dekatnya ya orang yang mengasuh anak yatim, orang yang memberikan mencukupi kebutuhan anak yatim. Nah, kemudian orang-orang fakir, orang-orang yang tertindas, ya orang-orang lemah dan berusaha keras menegakkan keadilan bagi golongan, ya. Berbuat baik, memberikan kasih sayang kepada mereka. Setiap setiap dai membutuhkan rasa sensitivitas kemanusiaan memadai yang menyebabkan bisa merasakan kepedihan orang-orang lemah dan tidak dan orang-orang yang tidak beruntung ini ya. Jadi salah satu hikmah dai ya. Tidak ada suatu yang memberikan kepekaan sosial yang cukup seperti halnya orang-orang yang pernah merasakan perjalanan hidup beragam ya penderitaan uh, saat apa ia dalam kondisi lemah ya. Jadi ini ya pelajaran Bapak dan Ibu ya. Mungkin kita yang dulu ketika bekerja mulai dari nol gitu ya. Ketika kita di atas merasakan, oh ternyata dulu saya pernah miskin, dulu saya pernah menderita ya. Oleh karena itu apa? Dia berusaha agar orang lain tidak bernasib sama dengan dirinya. Ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, pelajaran dan nasihat dari kisah Rasulullah SAW dikatakan di sini. Jadi ketika Rasul sang dai hidup dalam kondisi yang dekat dengan kesucian dan terhindar dari kehidupan yang amburadul, yang semrawut gitu ya, maka hal tersebut lebih mengantarkan pada kebersihan hati. Nah, jadi ketika kecil hidup di desa gitu ya, di tempat yang sepi, di kaum Badui gitu ya. Ini ternyata apa? Mengantarkan kepada kebersihan hati beliau. Nah, kemudian akal beliau, jadi orang yang cerdas gitu ya, jiwa dan raga serta keselamatan ucapan dan pikiran beliau. Nah, jadi akhlak-akhlak beliau, pikiran-pikiran beliau apa belum terkonotasi ya yang negatif gitu ya. Karena biasanya anak-anak yang di kota ya, kebetulan saya di kota itu sejak tahun 2014 ya sampai sekarang gitu ya. Itu Masya Allah, anak-anak kecil di sana itu ucapan-ucapannya sangat tidak jelas gitu ya. Kadang ketika mereka marah, ketika mereka bercanda, hampir seluruh hewan gitu ya yang ada di kebun binatang keluar seperti itu ya. Nah, tapi kalau orang dia hidup di tempat pedesaan, maka dia fisiknya akan kuat, akalnya ini akan sehat, kemudian lebih menjaga ah, akhlaknya, tutur katanya ini ya, tutur katanya. Nah, kemudian Allah SWT tidak memilih orang Arab nih untuk menyampaikan risalah Islamiyah secara kebetulan dan main-main. Jadi ini ada hikmahnya kenapa Rasul dipilih dari bangsa Arab gitu ya. Melainkan mereka bila disandingkan dengan umat-umat terdahulu lebih suci jiwanya, lebih sehat pikirannya, lebih baik budi pekertinya, dan banyak menanggung kesulitan peperangan di jalan dakwah Allah serta menyebarkan risalah ke penjuru dunia. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW kan dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Rasulullah nih ya, kecuali rahmatan lil alamin ya. Rahmat ya, kasih sayang akan menjadi pemimpin bagi seluruh penjuru dunia ya. Ternyata apa? Ada hikmahnya. Beliau diutus di Arab ya. Arab ini terkenal sifat pemberani. Arab ini ya, bangsa Arab itu terkenal orang yang baik, orang yang dermawan. Maka kita lihat ya, ketika jamaah haji itu kan Masya Allah ya, ketika orang ketika Ramadan ya, mau buka, justru mereka itu apa? Berlomba-lomba mencari orang yang diajak berbuka puasa. Nah, ini kelebihan orang orang Arab dan pemberani. Ya, sehingga apa? Islam itu bisa menyebar. Ya, bayangkan ya, kalau Nabi Muhammad SAW di Indonesia gitu ya terbiasa dengan yang enak gitu ya. Karena orang Arab mereka lebih mempunyai banyak keunggulan daripada bangsa-bangsa yang
lainnya. Nah, thayyib, barakallahu fikum. Nah, kita percepat ya. Hikmah yang keempat ya. Tidak pantas dijadikan sebagai pusat dan pemimpin dakwah ya. Jadi tidak pantas seseorang itu diangkat menjadi pemimpin kecuali orang-orang yang cerdas dan cerdik. Orang bodoh, ya, orang yang dibawa atau orang yang memiliki kemampuan biasa, pas-pasan gitu ya, tidak mungkin mampu memegang kepemimpinan di bidang intelektual. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW ini subhanallah sudah dipersiapkan oleh Allah, sudah di skenario gitu ya, sudah di skenario ya. Salah satu hikmah kenapa kok beliau lahir dalam kondisi yatim piatu gitu ya, supaya apa? Yang mendidik beliau itu langsung Allah. Ya, jadi bukan ya beliau bukan dididik oleh orang tua beliau. Nah ini ya. Jadi yang mendidik beliau itu adalah Allah sehingga sudah dipersiapkan yaitu untuk menjadi pemimpin di bidang intelektual, pembaharu ya. Kemudian di bidang ibadah spiritual. Bahkan telah menjadi hukum alam bahwa orang yang bodoh, orang yang tidak memiliki keahlian, orang yang pikirannya kacau, ngawur gitu ya. Orang yang memiliki ide-ide ganjil. Nah, meskipun mereka itu viral, karena kan ada ya, apa gitu ya, mengatakan bahasa Suryani salah satunya gitu ya. Banyak mempunyai pengikut gitu ya. Bahkan di Indonesia ya, orang ngaku nabi gitu ya, ketemu dengan malaikat Jibril banyak pengikutnya. Ya. Ini tidak mungkin bisa memimpin dalam bidang apapun jika salah seorang dari golongan ini diberikan suatu tanggung jawab. Nah, lalu mengantarkan menjadi seorang pemimpin, maka ia akan segera terpuruk ya dan masyarakat pun akan menjauhinya. Nah, jadi mau tidak mau, cepat maupun lambat ya, orang yang ngaco gitu ya, orang yang tidak mempunyai apa kafaah ilmiah yang kuat, yang benar, maka apa? Akan ditinggalkan oleh masyarakat. Nah, jadi apa? Objeknya itu akan ini tidak bisa itu ya dijadikan panutan. Nah, ternyata apa banyak sekali yaitu adalah eh, subhat-subhat, banyak sekali yaitu adalah masalah-masalah yang ada dari orang tersebut. Maka para masyarakat itu akan meninggalkannya. Nah, ini adalah poin yang keempat. Nah, poin yang kelima, sebaiknya seorang dai menyandarkan kehidupannya pada hasil usaha sendiri, ya, atau sumber lain yang terhormat ini. Ya, karena apa? Diceritakan tadi bahwa Rasulullah SAW beliau bekerja. Nah, jadi apa? Rasul bekerja. Apalagi kita ya, yang tidak menjadi nabi, ya, yang tidak menjadi nabi, tidak menjadi rasul, harus kita lebih giat untuk bekerja. Nah, ya. Jadi seorang dai di dalam kehidupannya ya, dia menyandarkan kepada hasil usahanya sendiri atau sumber lain yang terhormat ya dan tidak mengandung unsur meminta-minta serta menghinakan diri sendiri. Nah, ini ya. Ini nasihat bagi kita ya. Seorang dai, seorang ustadz ya, seorang apa namanya orang yang mau berbuat baik ya, maka dalam Islam tidak boleh meminta-minta, menghinakan diri sendiri. Maka para dai yang tulus dan mulia tidak akan membiarkan hidupnya tergantung kepada sedekah atau pemberian orang lain. Nah, ini karena ada ya beberapa ustadz, beberapa dai, beberapa habib ya hanya mengandalkan ya kepada ya infak dari jamaah itu ya, infak dari jamaah. Nah, ini tidak apa kurang kurang bagus. Nah, karena nah, penghormatan apa? Nah, jadi di sini Dr. Mustafa Asiba ini mengatakan jadi kehormatan apa nih? Ya, istilahnya yang tersisa dalam hati masyarakat terhadap dai setelah ia itu merendahkan diri dengan mengemis-ngemis meminta-minta. Nah, meskipun tidak secara terang-terangan ini. Jadi kalau dai gitu ya, dia biasanya minta gitu ya, ketika dia mau ngisi pengajian ya, mengisi apa memberikan manfaat, tapi dia lihat eh, ini kira-kira ada balasannya enggak sih? Balasnya yang besar atau kecil. Nah, kalau besar dia berangkat, tapi kalau kecil dia nggak mau berangkat. Ya. Atau dia sukanya menjilat, yaitu adalah pemimpin gitu ya. Maka Syekh Al Mustafa Asiba ini mengatakan ini muruahnya di mana ini? Ya, seorang dai yang melakukan seperti itu. Ya, karena dikhawatirkan dia tidak berani mengkritik ya, yaitu orang yang memberikan harta kepada dirinya. Nih ya. Jadi dia dekat dengan pemimpin ya. Ketika pemimpinnya salah,
terang-terangan melakukan kemaksiatan, pelanggaran syariat, dia tidak enak. Nah, atau ketika dia mau protes gitu ya, dia diancam. Yang memberikan kamu harta itu siapa? Yang memberikan kamu jabatan itu siapa? Nah, akhirnya apa? Dia diam. Nah, begitulah orang yang sudah merelakan kehinaan dirinya, bagaimana mungkin akan mampu menyeru kepada akhlak yang mulia. Nah, nih, jadi ibarat nih, seorang dai tidak mempunyai harga diri gitu ya. Seorang apa? Penyeru kebaikan tidak mempunyai harga diri ya. Bagaimana dia mau merubah masyarakat nih ya, merubah kepada masyarakat ya, ya untuk mengajak kepada akhlak yang mulia, tapi dia sendiri ya apa tidak mempunyai akhlak yang mulia. Nah, ini poin yang kelima. Subhanallah, ini sangat dalam ini poin kelima. Nah, poin keenam, sikap istiqomah Nabi Muhammad SAW dan kebersihan nama beliau. Nah, ini ya. Nah, sikap istiqomah Nabi Muhammad SAW dan kebersihan nama beliau pada masa muda lebih mempercepat beliau meraih keberhasilan dalam dakwah, ya, memperbaiki budi pekerti dan memerangi kemungkaran. Karena jauh sebelum beliau berdakwah tidak ada seorang pun yang menjelek-jelekkan akhlak beliau, ya, dan meragukan kepribadian beliau. Sementara saat ini kita banyak menemukan bahwa faktor terbesar yang menyebabkan masyarakat berpaling dari para dai dan orang-orang yang menyerukan kebaikan, khususnya perbaikan moral, adalah kisah lalu, masa lalu ya, masa lalu mereka yang suram, serta akhlak yang tidak terpuji. Bahkan masa lalu orang yang tidak baik inilah yang memunculkan keraguan terhadap kejujuran para dai. Nah, ini tadi ya. Jadi kita tadi ceritakan bahwa Rasulullah SAW itu berbeda dengan pemuda Quraisy ya, yang mana mereka biasanya menghabiskan waktu foya-foya, nongkrong gitu ya. Bahkan beliau nggak pernah hadir di acara pesta-pesta yang apa, yang foya-foya seperti itu ya. Ternyata keistiqomahan sikap beliau ini apa, mempercepat ya keberhasilan beliau ketika berdakwah, ketika beliau memperbaiki masyarakat ya, ketika beliau amar ma'ruf nahi munkar. Bayangkan ya, seorang nabi dulu pernah melakukan kemungkaran ya, atau seorang ustadz, seorang dai pernah melakukan kemungkaran gitu ya. Ya, mungkin dulu dia itu minum minuman keras gitu ya, minum khamar atau dia berjudi. Nah, padahal ustadz tersebut itu sudah tobat ya. Ya, para masyarakat mengatakan loh, ngapain sampean ngajak saya? Nah, dulu sampean kan juga sama seperti saya. Ya bedanya sampean sudah mendapatkan hidayah. Kalau saya mendapatkan hidayah, ya saya sama seperti sampean, gitu ya. Sama saya seperti Anda. Maka tidak bisa menjawab. Nah, ya. Ini adalah hikmahnya ya, Bapak dan Ibu ya. Faktor istiqomah kita dalam kebaikan. Jadi kita apa, mempunyai nama yang baik. Nah, baik, kita lanjutkan. Masih ada 2 poin ya. Masih ada 2 poin. Ketujuh, berbagai pengalaman Nabi dalam perjalanan nih. Nah, jauh karena Nabi beliau ketika kecil ya. Ketika kecil bersama Abu Thalib ya. Beliau sebenarnya pernah berjalan ke Syam. Ini. Begitu pula ketika beliau menjadi apa? Menjadi pegawainya Khadijah ya. Sebelum menikah. Beliau melakukan perjalanan jauh. Oleh karena itu, beliau berinteraksi langsung dengan banyak orang. Nah, dan beliau berkenalan nih dengan pemimpin-pemimpin masyarakat dan mengetahui ya kondisi serta problematika mereka. Ya, hal ini berpengaruh besar kepada keberhasilan dakwah beliau. Nah, ini. Ya. Jadi orang kalau bergaul nih ya, misal nih, oh orang Indonesia itu ketika dakwah sukanya nggak sepaneng. Ya, nah, maka orang ketika dakwah juga sama, ya, tidak terlalu serius. Nah, berbeda dengan orang Arab. Orang Arab itu sukanya sepaneng gitu ya. Maka ketika apa? Ketika kajian itu biasanya serius ya. Ya. Begitu pula ketika kita mendakwahi orang yang tua, ya, orang yang tua, maka tentu yang kita apa ya, yang kita sampaikan yaitu adalah arroja, harapan-harapan gitu ya. Ya, karena kalau kita isi dakwah kita kepada orang tua tentang neraka gitu ya, mereka itu biasanya akan takut ya, karena biasanya sebagian orang tua itu sudah mengalami takut ya, takut mati, takut susah seperti itu ya. Nah, kebalikannya, orang yang muda ya, orang muda itu
berikan materi dakwah. Para ulama mengatakan tentang al-khaufu ilallah, takut kepada Allah. Karena biasanya waktu muda ini mereka harta banyak, kekuatan ada, dikhawatirkan mereka dekat kepada maksiat, maka mereka lebih apa isi konten dakwahnya yaitu tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula ya, kita dakwah kepada masyarakat yang miskin, ya, pedesaan gitu ya. Kita lebih nganjurkan kepada mereka untuk bekerja, nih, untuk bekerja, ya. Sebaliknya, ketika kita berdakwah kepada orang perkotaan, ya, orang yang ekonominya mapan gitu ya, kita mendakwahi mereka yaitu tentang apa? Banyaknya bersedekah, keutamaan bersedekah. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, ya. Hendaklah kalian kita menyeru ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah, dengan kebijaksanaan nih, ya. Jadi dakwah itu ada ilmunya, ada hikmahnya gitu ya. Kita tempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya wal mau'izatil hasanah dan nasihat-nasihat yang baik ya. Begitu pula sabda Nabi Muhammad SAW, khatibun nasa eh, ala qadri uqulihim. Hendaklah kalian memberikan ya khatibun nasa ya mendakwai manusia sesuai dengan akal mereka. Nah, aturiduna ayyukadzibullah wa rasulah. Nah, jangan-jangan kalau kalian konten dakwahnya terlalu berat gitu ya, terlalu berat bagi masyarakat, mereka mau mendustakan Allah dan Rasulullah ini ya. Baik. Jadi kalau orang ya yang sudah berpengalaman gitu ya, dia tahu oh ini kira-kira materi ini lebih apa? Lebih tepat disampaikan nah, ketika dakwah. Maka ini salah satu yang menjadi faktor keberhasilan. Nah, yang terakhir ya. Poin ke-8 ya. Orang yang berdakwah di jalan Allah harus memiliki waktu khusus. Ini ya. Pada waktu itu ia berkholwat, ruhnya khusyuk bermunajat pada Allah yang Maha Agung dan jiwanya bersih dari segala polusi, budi pekerti yang rendah dan kehidupan yang kacau yang ada di sekitarnya. Nah, oleh karena itu apa? Rasulullah SAW dulu ketika diutus ya sebelum menjadi Rasul tahanus menyendiri di gua Hiro. Kalau kita gimana Ustaz? Apakah kita harus menyendiri di suatu tempat gitu ya? Di hutan bertapa? Enggak ya. Nah, tapi kita berkholwatnya kepada Allah ya, yaitu tentu kita dengan muhasabah nih ya. Kita dengan introspeksi diri ya, ya. Kemudian kita dengan sholat lail, sholat malam ya, gitu ya. Itu adalah kita apa mempunyai waktu yang khusus berkhulwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita juga butuh yaitu adalah apa namanya? Kita butuh yaitu adalah al-ghida. Ghida yaitu adalah nutrisi, nutrisi roh kita. Yaitu ketika kita lebih beribadah kepada Allah, mengingat Allah gitu ya, menjauhi perdebatan, kita ingat kepada akhirat, ingat kepada neraka, kematian, kemudian pedihnya yaitu siksaan Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan kita perbanyak sholat tahajud, perbanyak tadabbur Al-Quran, perbanyak muhasabah nafas, maka ini akan menguatkan diri kita. Jadi kalau kita di apa namanya dibully, ya, didustakan apa masyarakat ya, orang yang kita dakwahi gitu ya, biasa-biasa aja gitu ya. Jadi kita ingat tuh ya, Nabi Nuh alaihissalam ya. Beliau diutus Allah Subhanahu wa taala dakwah ya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Sungguh kami telah mengutus Nuh alaihissalam kepada kaumnya 1.000 tahun dikurangi 50 tahun. Berarti berapa ini? 950 tahun. Nah, ternyata yang beriman berapa? 72. Nah, fama amana ma'hu ila qalil. Tidaklah orang yang beriman kepada Nabi Nuh yang naik ke atas kapal, Ibnu Katsir mengatakan jumlah mereka 72 ya. Begitu pula Nabi Isa alaihissalam ya. Beliau berdakwah ya, beliau diangkat menjadi nabi ketika masih kecil ya. Ternyata beliau dakwah pengikutnya cuma 12. Nah, maka kalau ada ustadz yang ngisi kajiannya cuma 3, 5, ya 10 itu tidak menjadi masalah. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan ya. Kita mengambil pelajaran ya. Yang pertama kita sampaikan ya tadi tentang fase-fase kehidupan Nabi sebelum beliau diutus menjadi Nabi. Mulai dari nasab beliau lahir dalam keadaan yatim, masa kecil Rasulullah, ya. Kemudian masa remaja, usia dewasa, menikah dengan Ibunda Khadijah,
berkhutbah di Gua Hira. Kemudian pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Dr. Al-Mustafa Asibai tadi ya, ada 8, nanti bisa dibaca. Baik, 6, Toyib. Kita buka sesi tanya jawab ya. Silakan Bapak dan Ibu, para jamaah yang mau bertanya ya, dipersilahkan. Nah, ya, ya. Silakan ya, boleh melalui chat ya, atau langsung ya, atau langsung. Bismillah Ustaz mau bertanya. Nah, silakan Ibu. Iya. Ya Ustaz, mau ini Ustaz, yang poin ketiga ya dari apa tadi pelajaran dan nasihatnya itu kan Rasulullah itu hidup dalam lingkungan dan kondisi yang bukan yang ketiga Ustaz Afwan. Yang Nah, kedua, Nabi itu kan dari masa kecilnya menderita ya Ustaz. nah, betul. Beliau ditinggal bapaknya, ditinggal ibunya, kemudian kakeknya gitu. Mm, Tapi efek positifnya kan beliau jadi punya rasa sensitivitas yang tinggi terhadap Nah, apa ya sosial gitu. Nah, mm, Ana mau tanya pendapat Ustadz dengan ini kasus yang banyak terjadi kan di waktu sekarang itu ya Ustadz, anak-anak atau dari teman-teman kita itu yang punya masalah di waktu kecil itu kan kayak mm, mereka tuh ada ibarat luka pengasuhan gitu Ustadz. Yang buat mm, mereka itu ketika udah dewasa jadi punya banyak sifat-sifat yang maaf kayak kurang mengenakan gitulah di mm. ranah sosial gitu entah dia itu orangnya suka marah, temperamental atau yang lain-lain. Nah, menurut Ustadz dari Nabi ini kok bisa beliau itu hasilnya positif gitu ya Ustadz padahal beliau itu kan menderita gitu dari masa kecil. Kalau kita sambung-sambungkan dengan ilmu-ilmu psikolog sekarang kan biasanya anak-anak itu tumbuh dewasa menyimpang itu kan karena dia Masa kecil. fatherless kayak kekurangan Betul, betul. kekurangan kasih sayang masa kecilnya Mm, nggak bahagia gitu nah mm. karena minta Nah, tanggapan Ustadz itu. nah, ya. Jadi, jadi dikatakan ya di dalam hadis itu, orang yang kedudukannya di surga paling tinggi itu siapa? Yang paling banyak ujiannya. Nah, gitu ya. Siapakah yang paling banyak ujiannya? Para nabi, para rasul. Ya, siapakah para nabi, para rasul yang paling banyak? Ulul azmi. Nah, siapakah ulul azmi yang paling banyak? Yaitu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi beliau ya, beliau ketika yatim ini, beliau emang di sini secara psikolog ada sesuatu yang kurang ya, ada sesuatu yang kurang, tapi ternyata beliau ketika diasuh nih ya, diasuh karena sebenarnya kan sudah di skenario oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, jadi beliau ibunya ya, ibunya para ulama mengatakan ya cuma setahun 2 tahun bersama dengan Nabi ya, 5 tahun 6 tahun beliau meninggal ya. Ketika kecil saja beliau disusui oleh apa Halimah, dibawa ke Bani Sa'ad ini ya. Ketika 2 tahun dikembalikan kepada Nabi gitu ya, karena Halimah ini cerdas ya, beliau orang yang pas-pasan supaya Nabi pengen bersamanya supaya mendapatkan barokah, udah deh sama aku gitu ya. Tapi ternyata ketika habis ini ya, habis peristiwa jantung beliau dibelah gitu ya. Kalau jantung beliau dibelah kan terkadang ini masuk akal nggak sih Ustaz? Itu riwayat hadis Bukhari Muslim. Jadi kalau orang sekarang ya Bapak dan Ibu ya, subhanallah ya, orang dioperasi itu kan ada ya, jantungnya dikeluarin, ginjalnya, organ tubuhnya gitu ya. Bahkan nggak 2 jam ya, 24 jam atau berapa gitu ya. Itu orang masih hidup ya, apalagi Nabi Muhammad SAW ya. Jadi kotoran beliau dicuci dengan apa? Dengan air dingin, dengan air zam-zam, maka hawa nafsu eh, inna nafsala ammaratun bisu di dalam surah Yusuf itu ya. Sesungguhnya jiwa itu akan menyuruh kepada keburukan, tapi sudah dihilangkan dari Rasulullah SAW. Nah, seperti itu ya. Kemudian beliau setelah itu diasuh oleh kakek beliau nih, Abdul Muthalib ya. Abdul Muthalib 2 tahun, 8 tahun beliau meninggal, beliau diasuh oleh paman beliau Abu Thalib ya. Abu Thalib ini paman beliau, orang mulia, tapi apa miskin. Nah, ini. Maka beliau apa? Ya, membantu ya, membantu paman gitu ya. Nggak enak gitu ya, mempunyai rasa sensitivitas yang tinggi. Akhirnya beliau menggembala kambing, ikut berdagang gitu ya. Seperti itu ya. Adapun kalau tanggapan kisah tadi ya, kisah tadi eh,
yang namanya kasus itu tetap ada. Yang namanya kasus itu tetap tetap ada. Jadi itu adalah ilmuwan gitu ya, psikolog seperti itu ya. Tapi yang namanya menurut saya nih, itu kan suatu keluar dari fitrah. Fitrahnya orang kan baik ya. Fitrahnya orang itu baik ya. Tapi ketika mungkin dia itu ada sesuatu yang tidak lurus, yang tidak benar, maka harus dibenari terlebih dahulu ya. Salah satunya di ilmu psikolog itu ya. Gini, itu ada ilmu coaching ya. Jadi kalau psikolog itu ibarat orang melihat dari masa lalu ya, tapi tidak cukup, harus di coaching. Coaching itu apa? Melihat masa depan. Nah ini ya, masa depan. Maka sekarang yang marak itu apa? Coaching gitu ya. Dimanapun itu kan orang apa? Dilatih ya. Oke, masa lalu ya, ya sudah deh masa lalu ya. Tidak apa-apa ya. Bahkan dikatakan tadi di poin tadi ya, kalau dai dulu mempunyai masa suram gitu ya. Ketika dia benar-benar eh, jujur ya, dia tobat, dia berbuat baik, maka insya Allah segala kesalahannya itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini segala kesalahan, dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah. Ya, ada orang ya, pertama ya ada orang yang tidak ikut, ya wajar, manusiawi gitu ya. Tapi kalau dengan rahmat Allah ya, dengan kemudahan Allah Subhanahu Wa Taala, mesti dia akan tetap ada pengikut. Nah, jadi gitu ya. Jadi tadi ya Ibu ya, kita kembalikan kepada fitrahnya ya. Jadi kita apa namanya? Ya, ya kita istilahnya kembalikan dia kepada fitrahnya, kita benerin penyimpangan ketika mungkin ketika kecil dia ada sesuatu yang tidak apa ya, yang kurang sabar, marah-marah seperti itu ya. Itu bisa bisa apa namanya? Bisa dirubah ya. Karena salah satu fungsi Nabi itu apa? Tazkiyatun nufus. Nah, jadi apa? Jiwa itu bisa bisa dirubah. Nah, Umar saja yang sangat keras bisa dirubah, apalagi kita ya, yang tidak sekeras dengan Umar. Salah satunya apa? Dengan belajar. Itu ya Ibu ya. Nah, dengan ilmu. Ilmunya gimana Ustadz? Ya, dengan berjalan insya Allah ya. Dengan berjalan. Barakallahu fikum. Mungkin ini tanggapan dari saya ya. Ya, insya Allah semua orang bisa dirubah karena salah satu fungsi Nabi kan innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sungguhnya saya diutus itu untuk ya, untuk apa? Untuk meluruskan nih, ya, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang terpuji ya. Nah, jadi orang Arab itu dulu mempunyai akhlak-akhlak yang baik, tapi ditambah oleh Rasulullah. Dulu kalau ada penyimpangan-penyimpangan, ya ditambah dengan ajaran-ajaran Islam yang baik. Insya Allah akan menjadi yang baik. Oke, silakan ya. Ada lagi, silakan. Ada yang mau berikan tanggapan? Saya boleh Siap. Ustaz? Oh, silakan Ibu. Ibu Yulna, nah, dari Jakarta. Ya. Ahlan Ibu. Ustaz, yang ini yang waktu cerita yang ini Gua Hiro itu Ustaz. Nah, gua Hira. Iya, kan ketika Rasulullah pulang di rumah itu kan gemetaran. Terus Nah, istri beliau Siti Khadijah mm, berkata, jangan berkata begitu demi Allah. mm, Saya mengatakan, mm, Allah tidak akan menyanyiakanmu karena engkau menyambung tali silaturahim dan seterusnya. Jadi betul betul. itu Ustaz berarti udah ada ya tauhid Islam. Karena ini sepertinya kan mengesahkan Allah ini kan demi Allah. Allah tidak Nah, akan nah. sulit. Nah, itu Ustaz. Gitu. Terima kasih Ustaz. Nah, Ahsan ya. Jadi dari dulu orang Arab itu sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti di dalam Al-Qur'an ya, Bu ya. Oh iya. Jadi wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jadi kalau mereka mau ditanya nih siapa yang menciptakan bumi, langit ini, ya mereka mengatakan Allah gitu ya. Kemudian mereka secara fitrah nih, ketika di kapal ada angin yang sangat kencang, mereka terombang-ambing gitu ya. Ibarat mereka mau sakaratul maut, mereka apa? Berdoa kepada Allah. Jadi yang mereka mintai pertolongan adalah Allah. Tapi setelah mereka sampai di dataran, mereka sudah sukses, mereka sudah tenang, mereka kembali apa? Mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oke, seperti itu Ibu ya. Jadi di dalam sejarah Tuhan orang Quraisy itu sangat banyak gitu ya. Minimal ada 7 tadi yang di beberapa riwayat ya. Ada Hubal, Manata, ada siapa itu Lata, Uzza, dan seterusnya ya. Itu sangat sangat banyak. Apalagi Tuhan-Tuhan yang lainnya. Oleh karena itu, ketika Ka'bah ketika Rasulullah SAW ya, karena nanti ada hikmahnya Bu. Kenapa kok Nabi diusir oleh kaumnya? Nah gitu ya. Eh, Kenapa kok Nabi uh, lan- harus keluar dari negeri yang tercintanya ini ya?
beliau apa pergi ke Madinah, ya. Karena para ulama mengatakan orang Mekah itu hatinya keras, ya. Orang Mekah itu apa? Hatinya keras. Karena apa? Mereka terbiasa berdagang, ya. Jadi orang pedagang itu bapak dan ibu cuma dua, untung atau rugi, gitu ya. Untung atau rugi, ya. Hmm. Sedangkan Madinah itu mayoritas penduduknya apa? Bertani. Nah, ini mayoritas penduduknya apa? Bertani. Nah, sehingga mereka itu kepada masyarakat itu lebih membaur, ya, lebih membaur. Makanya Bapak dan Ibu coba saja ya, ketika ke Mekah ya, ketika ke Mekah, lihat-lihat barang dan ternyata Bapak dan Ibu nggak jadi beli, maka apa yang dikatakan? Bakhil ente, gitu ya. Saya pernah ngalami itu ya. Lihat-lihat barang nggak jadi beli, bakhil ente. Karena mereka, oh ya, apa hidup di tempat yang panas, maka biasanya mereka lebih emosi, seperti itu ya. Nah, kemudian ketika beliau sudah menaklukkan ya nanti di tahun ke-8 ya, ke-8 Hijriah, menghancurkan 360 berhala nih. Ya, jadi Ka'bah itu ya di sekitarnya ada 360 berhala dihancurkan. Dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Ya apa? Nggak boleh ada kemusyrikan lagi. Nah, jadi untuk ibadah haji itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Nah, gitu ya. Wa adin finnasi bil haji. Nah, wahai Ibrahim, nah, hendaklah kamu itu apa? Memanggil manusia untuk berhaji. Ya, yakti karijala, maka akan datang tuh ya, akan datang orang nih ya, orang akan datang dengan berjalan ya, dengan menunggang onta, dengan menunggang apa namanya, dengan menunggang eh, keledai gitu ya, dari tempat yang jauh. Itu di dalam surah Al-Hajj ayat ke-27 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa adin finnasi bil haji yaitu kari jalan ya. Kamu Ibrahim tuh ya sampaikan kepada manusia untuk berhaji. Ya, ibarat kalau seorang dai gitu ya. Ya, ente tugasnya apa? Menyuruh kepada kebaikan, adain kajian gitu ya. Yang datang berapapun nggak masalah. Karena kalau kita ngajak satu orang mendapatkan hidayah gitu ya, itu lebih baik daripada apa? Satu ekor onta yang mewah. Ini ibarat mobil Mercedes nih, seperti itu ya. Jadi Ibu ya, tadi apa? Quraisy ya sudah mengenal Allah tapi musyrik. Nah ini. Jadi Oh gini, ya. Islam mentauhidkan Allah. Islam mentauhidkan Allah, musyrik tahu Allah, nyembah Allah tapi minta ibadah kepada yang lain. Kafir sama sekali ini nggak kenal Allah Subhanahu wa taala. Karena Oh. arti kafir itu apa? Tertutup. Nah, gitu ya. Arti kafir itu apa? Tertutup. Nah, ada lagi? Makasih Ustaz. Nah, sama-sama Ibu. Baik. Ya, cukup ya insya Allah ya. Nah, jadi insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, ya. Jadi nanti mungkin kita akan survei enaknya Bapak dan Ibu eh, model pembelajarannya seperti ini atau saya baca kitab diartikan ya. Nah, ini kira-kira enak yang mana gitu ya. Karena apa saya khawatir kalau cuma membaca kitab nanti yang apa yang belum pernah belajar kitab agak gimana gitu ya. Tapi kalau mungkin yang sudah belajar kitab kok nggak di apa dibahas dari awal sampai akhir ya. Karena tujuan kita yaitu apa? Mengambil hikmah ya. Jadi kita ceritakan kisah Rasulullah SAW, kemudian kita juga ambil yaitu adalah pelajaran dan hikmahnya. Demikian Bapak dan Ibu, apa yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Eh, Terima kasih semuanya. Sehat selalu ya. Barokah untuk semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Waalaikumsalam.